bercokol dalam diri kita. Karena dua ini musuh nanti yang masih membayang-bayangi kita, yaitu geritik hawa nafsu dengan bisikan setan itu, sampai ke makam yang paling tinggi pun masih tetap, ya, itu masih berusaha dia untuk mencari celah. Nah, malam ini kita untuk menyempurnakan, ya, tentang ujung daripada perjalanan makam yang namanya lawamah. Karena kemarin sudah digaris besar tentang awal-awal di makam malhamah itu, ya, sesuatu kebaikan yang kita jalankan, kebaikan yang kita amalkan, pintu yang paling awal untuk kita buka adalah pintu taubat, ya, dan banyak-banyak berdoa. Nah, karena masih di awam, maka doanya itu, ya, di lawamah ini masih berkisar tentang fadilah dan keutamaan yang dijadikan sandaran. Nah, malam ini kita coba untuk menutupnya, untuk menghilangkannya, kita kaji dengan masalah ikhlas, ya. Karena ikhlas ini dasar, kecilkan sedikit aja, ya. Karena sebagai payung untuk amal ibadah, ini ikhlas nih, ya. Namun ikhlas yang bagaimana? Karena ilmu, amal dan adab ini setiap makam masih diperlukan. Cuma dia mendalam. Ya. Nah, di sini kita contoh ambil ayat Al-Quran sebagai dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin. Ya. Dan Allah tidak memerintahkan kecuali untuk kita untuk berbuat baik dengan penuh keikhlasan. Itulah agama yang lurus. Nah, jadi maunya Tuhan nih, kita ini suruh berbuat semata-mata memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi amal, ilmu dan adab yang paling dasar di makam lawamah ini, di ujung-ujung perjalanan ini adalah masih bersandarnya kita kepada amal, kepada perbuatan. Nah, ini, ya. Jadi kalau untuk kita meningkatkan kedudukan perjalanan rohani kita ke makam yang malhamah, tentu hal itu kita usahakan kita hilangkan sedikit persedikit. Kalau enggak, berarti kita enggak bisa naik kelas, ya. Contohnya begini, ya. Karena ini perintah Allah ini kan untuk ikhlas. Kategori ikhlas itu, ya, pun punya tingkatan, tapi memenuhi syarat ketentuan, ya. Untuk mengetahuinya, ya, secara ilmu dulu, bahwa untuk mendukung kepada ikhlas ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pandangan yang benar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tujuan yang benar tentang motivasi dalam beramal. Nah, ini kalau tingkatan awam beramal itu tentu dia memilih mana yang banyak pahalanya. Ini kita hitung yang baik-baik nih masalahnya nih. Bahkan dalam hadis itu, baca ini sekian kali pahalanya bisa mengampuni dosa sampai 2-3 tahun. Ada. Bahkan malaikat pun katanya sampai letih nak nulisnya. Nah, ada. Nah, kalau kita, ya, dalam hal dunia tasawuf nih masih itu yang terikat keyakinan kita, berarti kita tidak naik kelas. Tidak sesuai dengan ayat tadi. Kita disuruh untuk wa'budullahi mukhlisina lahuddin. Nah, karena kita masih, tujuan kita belum benar, motivasi kita masih rendah, masih macam budak kecil. Kalau budak kecil itu dia kalau disuruh
Mana upahnya? Katanya kan. Nah, itu budak kecil. Karena wawasannya tidak begitu tinggi, pelajarannya pun belum begitu tinggi, dia tahu adanya aja. Ketika dia disuruh pasti ada upahnya. Nah, kalau kita dalam hal ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah contohnya. Padahal nikmat Allah, kebaikan Allah, ya, yang ada pada kita ini tidak bisa nak kita hitung-hitung. Tidak bisa. Ditantangnya Allah kita. Hitunglah kalau memang bisa.